Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukur lillah ayyuhal ikhwah. Di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul kembali di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari kitabullah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf sebelumnya, pekan lalu qadarullah ma syafa'al, ana tidak bisa hadir dan alhamdulillah ada Ustaz Muhammad Askar yang menggantikan, jazahullahu khairan. Semoga apa yang beliau sampaikan dari ilmu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagian daripada syarat keimanan seorang adalah dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, yang telah mengaruniakannya berbagai macam nikmat, yang telah mengaruniakannya rezeki, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita atau tidak? Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau pernah menyebutkan tentang ciri hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Hamba artinya adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Jenis hamba apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kriterianya ada 3. Yang pertama adalah at-taqi, hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan ciri orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil, al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil.
Ciri orang yang bertakwa, kata beliau, adalah yang pertama, al-khawfu minal jalil, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan azab Allah. Karena ketakutan seorang hamba kepada Al-Khaliq akan mendekatkan dirinya kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Beda dengan rasa takut kepada makhluk, kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Tapi rasa takut kepada Allah akan mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa itu al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam syariat ini. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Apa yang diturunkan yang terdapat dalam Al-Quran, dia amalkan. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian ciri berikutnya, kata beliau, al-qana'atu bil qalil, yaitu orang yang selalu merasa qana'ah atas pemberian Allah, walaupun di mata dia hal tersebut sedikit. Akan tetapi dia selalu berqana'ah atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari kepulangan. Mempersiapkan diri untuk kematian, karena akan ada yang dia pertanggungjawabkan. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum? Apakah kita takut akan azab Allah? Apakah kita mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah? Apakah kita qanaah atas segala pemberian Allah? Apakah kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian atau tidak? Ini ciri hamba yang pertama, at-taqi. Hamba yang dicintai oleh Allah adalah at-taqi, hamba yang bertakwa. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani. Yang kedua adalah hamba yang kaya. Adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Kaya di sini bukan kekayaan dalam materi, tetapi orang yang memiliki kekayaan hati dan jiwa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan harta, akan tetapi kekayaan hati dan jiwa. Bagaimana seseorang memiliki kekayaan hati? Dia selalu merasa cukup dan ridha atas pemberian Allah, bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan tidak merendahkan diri meminta-minta kepada makhluk, tapi hanya meminta kepada Allah. Inilah orang yang kaya. Dia memiliki kekayaan hati. Kadangkala orang materinya kaya, hatinya miskin. Dia kaya tapi selalu merasa kurang. Dia kaya tapi selalu merasa tidak cukup. Makanya Allah jadikan dalam hatinya segala kekurangan, padahal hartanya kaya, tapi dia selalu merasa kurang. Ada orang yang hartanya terbatas, tapi dia selalu merasa cukup, qanaah, bersyukur, maka dialah hamba yang kaya. Oleh sebab itu salah seorang salaf ditanya, ma maluka, harta apa yang kau punya? Beliau mengatakan, li malan la akhsha ma'ahumal faqr. Aku memiliki dua harta yang dengan keduanya aku tidak pernah takut fakir, tidak pernah takut miskin. Ats-thiqatu billah wal ya'su mimma fi aidin nas. Yang pertama adalah ats-thiqatu billah, merasa yakin atas janji Allah, bergantung hanya kepada Allah. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan tidak pernah bergantung, tidak pernah berharap kepada manusia. Dengan dua hal ini aku menjadi hamba yang kaya. Dua harta ini yang aku miliki, yaitu menggantungkan diri hanya kepada Allah, percaya atas janji Allah, Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah zat yang maha memberi rezeki, dan juga tidak menggantungkan diri kepada manusia. Ini ciri yang kedua, al-ghani, orang yang punya kekayaan hati, adalah ciri hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Yang ketiga adalah al-khafi, yaitu hamba yang selalu berusaha menyembunyikan amalannya dari pandangan manusia. Dia di dalam beramal tidak mencari kedudukan dunia, tidak mencari harta dunia, tidak mencari pujian dan sanjungan. Beramal lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga dia berusaha menjaga keikhlasannya dengan menyembunyikan amalannya dari pandangan manusia. Tetapi menyembunyikan amalan ini bukan berarti seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban dengan dalih ana tidak mau nampak beramal sholat. Tidak. Sesuatu yang memang disyariatkan harus nampak di hadapan orang lain, itu harus dinampakkan. Contohnya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Jangan dengan dalih saya tidak mau riya, saya nggak mau sholat di masjid, takut riya lah. Antum berangkat ke masjid, sholat di masjid. Nanti sholat sunnah silakan di rumah. Yang terbaik di rumah. Sholat sunnah, baik qabliyah, baik ba'diyah. Sholat sunnah, itu yang utama adalah tidak terlihat oleh manusia. Namun jika memang dibutuhkan dan diperlukan, misalkan sahabat sholat maghrib ada kajian, nggak mungkin pulang dulu balik lagi, ya sudah laksanakan di masjid. Tapi amalan-amalan sunnah itu kalau bisa, usahakan kita sembunyikan dari pandangan manusia. Seseorang puasa Senin dan Kamis misalnya. Nggak usah pakai pengumuman di waktu sahur, alhamdulillah bisa sahur lagi. Berbuka alhamdulillah. Atau dia nggak bicara tapi dia pakai status jam 3 malam, setengah 4 dia pasang status sarapan kan. Bismillah dia. Maksudnya agar orang tahu dia mau puasa. Ketika berbuka dia foto kurma di waktu maghrib. Orang kan tahu, oh ini berarti dia sedang mau berbuka. Tujuannya untuk apa? Mendapat sanjungan dan pujian dari manusia. Ingat firman Allah, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah, akhirat dan segala isinya, surga dan segala isinya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Yang dia tidak mengharapkan kedudukan di muka bumi dalam beramal dan dia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ketika kita beramal, jangan hanya ingin dipandang oleh manusia, dibilang sebagai orang yang soleh, ingin disebut sebagai orang yang berilmu, ingin disanjung oleh manusia. Sanjungan manusia itu, ayyuhal ikhwah, tidak akan bermanfaat untuk kita. Yang bermanfaat untuk kita apakah Allah ridha kepada kita atau tidak. Dipuji manusia kita tidak akan jadi lebih istimewa, dicela oleh manusia kita pun tidak akan menjadi hina. Maka jangan mencari keridhaan manusia, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena disorot kamera kemudian dia mau beramal soleh, mau bersedekah. Ana tujuannya syiar. Banyak yang seperti itu. Hati disebut qalb karena dia yataqallab, mudah berubah. Kadang di awalnya syiar, akhirnya terjerumus kepada hal tersebut. Makanya kadangkala banyak orang yang kritisi ketika jamaah berangkat melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Banyak di antara mereka yang seakan-akan seluruh dunia harus tahu bahwa dia melaksanakan ibadah umroh, bahwa dia melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau dia ingin memberitahukan, menginformasikan keutamaan haji dan umroh, cukup dia mengambil ceramah seorang syekh yang ada terjemahannya misalkan di sana tentang keutamaan haji, keutamaan umroh, tanpa perlu menyertakan foto dia harus di depan Ka'bah dan lain sebagainya. Kadang-kala mereka pun berbohong, ya. Fotonya sedang berdoa, ngadepnya ngebelakangin Ka'bah, padahal kiblatnya doa adalah kiblatnya sholat, ya. Jadi fotonya begini, biar backgroundnya apa? Ka'bah. Ini doanya ke kamera apa doanya ke Ka'bah? Orang pura-pura sujud di foto untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ya, jauh-jauh berangkat, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dana yang tidak sedikit, tenaga yang tidak sedikit dihancurkan karena ria di dalam diri. Jangan. Menyembunyikan amalan itu adalah utama. Kita kan pandai menyembunyikan maksiat, sembunyikan amalan soleh. Sebagaimana kita pandai menyembunyikan kemaksiatan, sembunyikan amalan soleh kita. Inilah al-abdul khafi, menyembunyikan amalan. Karena banyak orang mengatasnamakan agama untuk mencari kehidupan dunia. Dia sengaja menampakkan amalannya agar mendapatkan kenikmatan dunia dari apa yang dia lakukan. Dengan dalih dia menegakkan agama. Dengan dalih dia mengerjakan agama. Dia bersedekah dengan uang 200.000 rupiah agar mendapatkan follower yang semakin banyak. Tujuannya dunia. Banyak yang seperti itu. Ya, kadangkala orang fakir miskin yang dia membutuhkan harus rela wajahnya ditampakkan di depan kamera.
bahwa dia sedang diberi. Bayangkan anaknya yang melihat bagaimana kondisi psikis, bahwa ayahnya itu diberi oleh orang lain dan dipertontonkan ke seluruh dunia. Di mana hati kita sebagai seorang hamba yang memberi tersebut? Apakah demi sebuah konten kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim? Kita hancurkan harga diri dia di hadapan keluarganya? Lah. Seseorang harus melihat dampak dari apa yang dia lakukan. Jangan demi dunia kita menggunakan agama ini. Gunakan dunia untuk menegakkan agama, bukan menggunakan agama untuk menegakkan dunia kita. Jangan dibalik. Maka ini ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang memiliki kekayaan hati, al-khafi, dan menyembunyikan amalan salehnya. Karena orang yang berusaha menyembunyikan amalan salehnya, terutama amalan-amalan sunnahnya, hal tersebut menandakan bahwa dia melaksanakan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa salat malam adalah salat sunnah terbaik setelah salat wajib. Kenapa? Karena dilakukan di waktu malam saat orang tidur, menunjukkan keikhlasan seorang hamba di dalam beramal. Hafal semua ciri hamba yang dicintai oleh Allah. Yang pertama apa tadi? At-taqi. Yang kedua, al-ghani. Yang ketiga, al-khafi. Mudah dihafalnya ya. Innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Innallaha yuhibbul abda. Yang pertama apa? At-taqi. Yang kedua, al-ghani. Yang ketiga, al-khafi. At-taqi, al-ghani, al-khafi. Tiga hal ini tancapkan dalam benak kita, tanamkan dalam hati kita. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba at-taqi, al-ghani, punya kekayaan hati, tidak merendahkan diri di hadapan manusia, menggantungkan semuanya hanya kepada Allah. Al-khafi, berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh dari pandangan manusia. Berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh dari pandangan manusia. Sebab itu seseorang, misalkan dia puasa Senin dan Kamis, nggak usah seantero negara tahu dia puasa Senin dan Kamis. Ya. Saya tahu ada satu orang tuh, Masya Allah, mungkin dia agak berlebihan juga, tapi saking dia nggak mau riaknya, itu dia tuh kalau puasa Senin dan Kamis itu, kadangkala kalau orang berbuka bareng-bareng gitu ya, dia tuh masuk ke dalam kamar mandi, kemudian minum air dalam kamar mandi. Dia bawa gelas, aqua gelas, dia minum air dalam kamar mandi, dia makan kurma di sana. Ya. Ketahuannya itu gak apa-apa, karena ketika dia keluar ada bekas plastik, bekas botol aqua di dalam kamar mandi, dan orang nggak ada yang tahu dia sedang berpuasa. Ya, walaupun kalau bisa kan harusnya cari tempat yang bersih, bukan dalam kamar mandi ya berbukanya. Tapi itu mungkin salah satu cara dia untuk menjaga keikhlasan, karena nggak mau amalan dia hancur karena ria, karena pujian. Masya Allah, antum puasa Senin Kamis. Dia nggak mau hal tersebut terjadi. Makanya para salaf kadang keluarganya tidak tahu dia puasa sunnah, karena berangkat sebelum fajar dan pulang setelah matahari terbenam. Ya, kadang tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, inilah pentingnya menyembunyikan amalan. Kadang di antara para salaf, dia tiap malam salat malam 40 tahun, tidak ada yang tahu istrinya bahwa dia melaksanakan salat malam. Ya, karena tidak mau amalannya tersebut hancur dengan pujian dan sanjungan dari manusia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, yang memiliki kekayaan hati dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mafahim As-Sahihah lil Hijrati ila Allah wa Rasulih. Mafhum yang sahih, pemahaman yang sahih tentang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita sekarang masuk ke dalam bab Anwa'ul Hijrah. Jenis-jenis hijrah. Jenis-jenis hijrah. Al-hijratu ma'khudhatun minal hajri wa huwa naw'an. Al-hijrah itu diambil dari kata al-hajr. Dan kata al-hajr ini memiliki dua makna. Atau dua jenis. Yang pertama, hajrun ala wajhit ta'dib. Yang pertama,
adalah hajar ala wajhit ta'dib, yaitu melakukan hajar dengan tujuan memberikan pendidikan atau nasihat. Hajar di sini yang pertama maknanya adalah membiarkan atau memboikot. Membiarkan atau memboikot. Ini makna yang pertama. Wa huwa hajru man yudhhirul bid'a wal munkarat. Dan hajar jenis ini, pemboikotan atau pembiaran, adalah kepada mereka yang menampakkan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama atau melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran. Wal maqsudu bihi zajrul mahjur wa ta'dibuhu bisababi ma'siyatihi wa sarful 'ammati an mithli halihi. Dan tujuan dari pemboikotan tersebut adalah sebagai bentuk nasihat atas dosa yang dia lakukan dan juga memalingkan mayoritas umat dari keadaan semacam itu yang dia lakukan. Jadi tujuan dari pemboikotan seseorang yang melakukan kemungkaran ini adalah sebagai bentuk nasihat untuknya, sebagai bentuk pengajaran untuknya, dan juga agar orang lain ketika menyaksikan pemboikotan tersebut, mereka berpikir untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa, karena nanti akan diboikot sebagaimana si fulan diboikot. Tahu pemboikotan? Ya, dibiarkan, diacuhkan. Ya, ini dua sebabnya. Pertama, untuk bentuk nasihat kepada dia, dan yang kedua, tujuannya adalah agar orang lain tidak melakukan kesalahan yang serupa, sebagai bentuk nasihat juga untuk yang lain. Fa in kanatil maslahatu fi dzalika rajihatan kana masyru'an. Tapi poin yang penting di sini adalah jika maslahat yang akan muncul itu dapat diprediksi lebih baik dengan melakukan pemboikotan, maka itu disyariatkan. Jadi tidak asal pemboikotan, tapi pemboikotan ini harus mendatangkan maslahat. Harus diprediksi bahwa orang ini ketika diboikot, ketika dihajar, ketika dibiarkan, dia akan kembali kepada kebenaran. Dan yang lain akan mengambil ibrah dari pemboikotan tersebut. Akan tegak kembali al-haq, kebenaran. Akan tegak as-sunnah. Akan tetapi jika pemboikotan tersebut malah mendatangkan kerusakan, malah mendatangkan kemafsadatan, maka itu tidak disyariatkan. Karena banyak di zaman sekarang orang membaca perkataan para salafus saleh tentang bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal menghajar orang-orang yang menyimpang, kemudian dia hanya membaca hal tersebut, langsung dia praktekkan dalam kehidupan dia di lingkungan sekitar dia. Akhirnya yang datang bukan maslahat tapi kemafsadatan. Seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, orang yang mengikuti kajian, dia harus membaca apa yang menjadi pembahasan para salafus saleh secara umum, artinya secara lengkap tentang hajar ini. Karena para ulama kadang mereka menghajar atau memboikot seseorang, kadangkala mereka merangkul orang yang salah untuk dinasehati, untuk diberikan wejangan. Tidak asal salah langsung diboikot, tidak. Harus dipikirkan maslahatnya seperti apa, efeknya seperti apa. Harus tafaqquh dalam perkara ini, harus punya pemahaman yang jelas tentang tentang masalah ini. Jangan main langsung hajar, jangan main langsung hajar, tidak boleh seperti ini. Makanya para ulama di zaman dahulu dan di zaman sekarang selalu mengatakan bahwa lihat maslahat. Jika memang hajar atau boikot tersebut mendatangkan maslahat, lakukan. Tapi jika tidak, maka jangan dilakukan. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan bahwa rahimahullah, pemboikotan atau hajar terhadap orang yang melakukan penyimpangan atau kesalahan atau kemaksiatan ini adalah obat terakhir dari sebuah nasihat. Sebagaimana pengobatan adalah obat terakhir ketika seseorang sakit. Itu besi dibakar, dipanaskan, ditempelkan di tubuh orang yang sakit. Pengobatan ini pengobatan klasik dan pengobatan juga yang di sebagian tempat di saat ini masih digunakan. Ini adalah pengobatan terakhir. Kalau semua obat sudah tidak mempan, pakai pengobatan
Begitupun kata beliau al-hajar atau pemboikotan ini. Ini adalah langkah terakhir dalam menasihati seseorang. Disampaikan tidak mau, dinasihati tidak mau. Jika boikot ini mendatangkan maslahat, maka diboikot terakhir. Jadi jangan menerapkan hajar ini langsung. Datang dia ke satu tempat, Masya Allah di sana kemungkarannya merajalela. Kemudian dia terapkan, dia baca buku tentang hajar, dia langsung terapkan. Ke si fulan enggak salam, ke si alan enggak salam, ke sini tidak salam, di sini tidak ucapkan salam, karena dianggap semuanya menyimpang. Akhirnya kapan dakwah itu bisa sampai kepada semua orang? Harusnya dikedepankan nasihat, dikedepankan fikih dalam pemahaman hajar ini. Makanya para ulama menyebutkan hal tersebut. Di antaranya kalau di zaman sekarang Syekh Abdul Razak Al-Badr, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mereka menjelaskan bahwa lihat maslahat dari hajar ini ada apa tidak. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan orang-orang kufar, orang yang kufur kepada Allah saja itu tidak diperlakukan sama rata. Di antara mereka ada yang diperangi, di antara mereka ada yang kita berbuat perjanjian al-ahad di antara kita dengan mereka, di antara mereka ada yang harus membayar jizyah atau pajak, tidak diperlakukan seragam. Jika orang kufar saja perlakuannya ada pembedaan antara satu dengan yang lain tergantung dengan kondisi, apalagi memperlakukan seorang muslim yang berbuat kesalahan. Tentunya tidak bisa disamaratakan. Dilihat juga kesalahannya ini seperti apa, penyimpangannya ini seperti apa. Penyimpangannya mengantarkan kepada kekufuran atau penyimpangannya dalam bagian-bagian kecil dalam agama. Ini harus diperhatikan. Seseorang harus memiliki dasar. Tidak main menerapkan hanya satu perkataan kemudian terapkan. Karena para salaf terdahulu seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal kadang merangkul mereka, menasihati mereka, kadang memboikot mereka. Tergantung dengan kondisi. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada yang pas untuk dibicarakan. Jadi jangan main hantam di setiap keadaan. Tidak setiap yang kita ketahui harus kita katakan. Tidak setiap yang harus kita katakan, kita harus katakan kepada setiap orang. Dan tidak harus yang kita katakan kepada setiap orang, kita katakan di setiap waktu dan keadaan. Likulli maqamin maqal. Jangan kita tahu sesuatu, kita sampaikan kepada semua orang. Belum tentu semua orang berhak mendapatkan ilmu ini. Dan jika sesuatu tersebut harus disampaikan kepada setiap orang, maka harus dilihat, tidak harus disampaikan di setiap waktu. Antum disuruh khutbah nikah, terus antum tahu nih tentang tanda-tanda hari kiamat, terus antum menyampaikan tanda-tanda hari kiamat di khutbah pernikahan, cocok gak? Enggak. Atau ada orang yang meninggal, antum mau kasih nasihat tentang kematian, harusnya kan? Terus antum punya ilmu nih tentang adab-adab pernikahan, antum sampaikan di tempat orang yang meninggal, cocok tidak? Tidak. Likulli maqamin maqal. Ada pos-posnya, ada tempat-tempatnya, ada waktu kapan harus disampaikan. Maka ini yang penting yang harus difahami. Maka Rasulullah SAW pun melakukan hal tersebut. Kadang ada yang diboikot ketika melakukan penyimpangan, kadang ada yang tidak. Ya. Kadang ada yang dinasehati. Contohnya di sini disebutkan, faqad hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu wa sahibaihi radhiyallahu anhuma bisababi takhallufihim an ghazwati Tabuk min ghairi udhrin syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan pemboikotan ini kepada Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya. Ka'ab ibn Malik, kemudian Murarah dan juga Hilal ibn Umayyah. 3 orang yang mana mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk tanpa uzur yang syar'i. 3 orang ini sahabat tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Maka Rasulullah SAW ketika kembali dari peperangan Tabuk, di antara orang-orang yang tidak ikut ada yang berdusta kepada Nabi atas alasan-alasan yang penting dapat diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Ka'ab ibn Malik dan 2 sahabatnya ini tidak mengatakan kecuali kejujuran bahwa mereka memang tidak ikut dalam peperangan Tabuk dan mereka tidak memiliki uzur yang dibolehkan untuk tidak ikut berperang. Jujur. Maka saat itu Rasulullah SAW memboikot Ka'ab ibn Malik dan 2 sahabat. Tidak diajak bicara, tidak ada muamalah dengan mereka. Yang 2 ini
hanya bisa menangis di dalam rumah. Ka'ab bin Malik di awal-awalnya itu keluar, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kata Ka'ab bin Malik, aku melihat ke bibir Rasulullah, mungkin beliau menjawab salamku. Tidak dijawab salam dari Ka'ab bin Malik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Ka'ab bin Malik. Datang Ka'ab bin Malik kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sepupu dari Ka'ab bin Malik, orang yang di antara orang yang paling dicintai oleh Ka'ab bin Malik, dekat sekali. Datang kepada Abu Qatadah, mengucapkan salam kepada Abu Qatadah, tidak dijawab oleh Abu Qatadah. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, wahai Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak dijawab. Wahai Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu bahwa aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak dijawab. Wahai Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Kata Abu Qatadah, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Menangis Ka'ab bin Malik. Karena Abu Qatadah saja meragukan kecintaan Ka'ab bin Malik kepada Allah dan Rasulnya, padahal sosok yang sangat dekat dengan Ka'ab bin Malik. Datang beliau ke pasar, orang tidak ada yang mau bermuamalah dengan beliau, tidak ada yang mau mengucapkan salam. Sempit dunia langsung kepada Ka'ab bin Malik. Sampai datang risalah dari Raja Ghassan, itu salah satu raja orang-orang kufar, mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik, mengajaknya untuk bergabung dengan mereka karena mendengar kabar Ka'ab bin Malik diboikot. Ini salah satu sosok yang berpengaruh, Ka'ab bin Malik. Ibaratnya kalau sekarang ditawarin bahasa Arabnya luju siasi itu apa? Kalau orang ke negeri lain tuh pelarian suaka politik ya. Suaka politik ditawarin. Kalau zaman sekarang. Tapi beliau berpikir, apakah meninggalkan agama yang mulia ini, artinya negara yang Masya Allah tabarakallah, bergabung dengan orang kafir? Tidak, kata beliau. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Surat tersebut dibakar oleh Ka'ab bin Malik. 50 malam Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat. Hingga akhirnya beliau bertobat dan Allah kabulkan tobat beliau. Dapat dalam surat At-Taubah ayat ke 118. Ada yang bawa Al-Quran dan terjemahannya? Coba dibuka surat At-Taubah ayat 118. Tafadhol, ada yang bacakan? Sudah? Allah, ada yang bacakan, dapat pahala, yang lain dengar. At-Taubah ayat 118. Tolong. Artinya, ya, itu dalam surat At-Taubah ayat 118. Nanti bapak-bapak jika ingin mengetahui secara terperinci bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir tentang kisah Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya. Dan ini hajr yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilakukan? Saat Rasulullah dalam kondisi kuat. Semua di lingkungan tersebut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan kesalahan ini 1, 2, 3 orang, ya. Maka harus dilihat fikihnya. Dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di kota Mekah. Saat dalam keadaan lemah saat itu para sahabat, Rasulullah tidak melakukan hajar dalam ibaratnya menasihati para sahabat. Makanya di sini disebutkan, wa in lam yakun fil hajri faidatun aw kanat fihi mafsadatun fa innahu la yajuzul hajr. Jika di dalam hajar ini tidak ada faedahnya,
tidak ada manfaatnya atau akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar, maka tidak boleh melakukan metode hajar atau pemboikotan ini. Lidzalika lam yahjurin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan min ashabihi fi Makkah wa lam yahjur ru'usal munafiqin ka Abdullah ibni Ubay ibni Salul wa nudharaihi lima fi hajrihim minal mafsadatir rajihah. Oleh sebab itu, Rasulullah tidak pernah memboikot salah seorang dari sahabat-sahabatnya ketika berada di Mekah. Dan Rasulullah pun tidak memboikot orang-orang munafik, kepala-kepala munafik, di antaranya Abdullah ibni Ubay ibni Salul dan orang-orang yang semisal dengannya. Karena dengan menghajar mereka, memboikot mereka, mungkin akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jadi harus dilihat fikihnya, manfaatnya. Kira-kira boleh apa tidak? Ada manfaatnya apa tidak? Jangan sampai menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jadi kadangkala ada orang yang melakukan penyimpangan, ketemu kita, nggak mau salam. Kenapa? Harus dihajar ini, orang menyimpang ini. Harus dilihat mafsadatnya, maslahatnya. Ini orang kalau kita lakukan seperti itu, dia balik, benar, apa tambah jauh dari kebenaran? Harus dilihat. Ya. Terus juga dilakukannya di mana? Misalkan antum, ada berapa orang lewat. Antum salam kepada 1, 2, yang 3 enggak antum salamin. Antum salam ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang lain. Orang pikirannya itu akan menganggap yang salah siapa? Antum apa dia? Antum tahu dia dalam penyimpangan. Orang lain akan menganggap yang salah siapa? Antum. Karena bagi mereka yang lain, mereka enggak tahu nih kesalahan yang orang ketiga ini apa sebetulnya. Antum pun enggak menjelaskan, enggak menerangkan kesalahannya, tidak, hanya tidak mengucapkan salah. Orang jadi bingung, jadi bilang ini orang hasud amat ya. Jadi yang salah kembalinya kepada siapa? Antum. Kenapa? Dalam kondisi lemah, tidak bisa menjelaskan kesalahan apa, tidak bisa menjelaskan penyimpangannya apa. Ya. Jadi harus tafaqquh, harus betul-betul tahu bahwa ini akan mendatangkan maslahat. Tadi sebagaimana Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan, ini ibaratnya pengobatan yang dilakukan terakhir, yang dilakukan ini udah enggak ada lagi cara lain. Kalau bisa nasihat, tanasu, bagus. Ya. Kadang kita diperlakukan seperti ini. Ya. Ana pernah sholat di satu masjid, bahkan di Masjidil Haram, ketemu sama satu orang sebelah. Tadinya dekat sekali, masya Allah, tabarakallah. Duduk sebelah, tiba-tiba lihat ana di sebelah, dia langsung pergi. Kata ana, kenapa? Ketemu, nggak mau salam, nggak pernah bilang apa, kenapa, bagaimana. Udah, karena diambil tentang poin hajar, dia langsung terapkan saja. Nggak ada nanya dulu, antum kenapa, atau mungkin apa di versi dia, kesalahannya apa. Kan kita nggak tahu, nggak jelas. Sampai sekarang nggak tahu apa keinginannya. Ya? Dan ini sering terjadi. Khususnya ketika orang baru belajar agama ini, masuk langsung ke bab hajar. Dia misalkan langsung membahas Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, ya. La tujalisu ahlul bidah wa la ta'kulu ma'ahum wa la tukallimhum. Langsung diterapkan ke semua keadaan. Bahaya, datang ke rumah nggak mau ngomong sama bapaknya, nggak mau ngomong sama ibunya. Kenapa? Ibu saya melakukan satu penyimpangan. Nasihati, ya. Hikmah dalam berdakwah. Akhirnya di rumah orang nggak mau bicara, dia nggak mau bicara sama semua orang, nggak mau bicara sama fulan, sama alan dan lain sebagainya. Dia pukul rata semua. Nggak bisa seperti itu. Harus hikmah di dalam berdakwah. Harus lihat mana maslahatnya. Apakah mendatangkan maslahat, memboikotan atau tidak. Bahkan pemboikotan ini juga jika kita memiliki istri dan istri kita melakukan kesalahan, bukan penyimpangan dalam agama, tapi kesalahan, kekeliruan, itu boleh metode hajar, boikot ini. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau, di antara kewajiban seorang suami kepada istri itu anta ta'imah idza ta'imta wa antaksuha idza iktasait wa la tadribal wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Nih, poin kelima di antara kewajiban suami kepada istri, wala tahjur illa fil bait. Yang pertama, engkau berikan makan senilai dengan apa yang kau makan. Engkau memberikan pakaian senilai dengan apa yang kau pakai. Jangan antum di luar makannya daging, istri antum tahu tempe di rumah. Ya, senilai. Senilai. Pakaian pun senilai. Sama-sama syar'i, senilai. Jangan antum carinya yang merek 300.000 bajunya, giliran istri antum jangan kemahalan, yang 50.000 aja. Senilai. Ya. Kemudian apa lagi? Wala tadribal wajah, enggak boleh pukul wajah. Wajah itu tempat hormatan seseorang. Wala tuqabbih, jangan berkata kasar kepada istri.
Itu istri kita itu dari semenjak lahir, belum lahir pun bapak ibunya itu sangat mengharapkan kehadirannya. Lahir, dibesarkan, disayang, dimanja. Ya Masya Allah, dimuliakan oleh orang tuanya. Tiba-tiba kita ngambil, udah dia siap dewasa, terus kita marah-marahi, sentak-sentak. Ingat, titik paling sensitif wanita itu ada pada pendengarannya. Ya, maka manjakan pendengarannya. Buat dia nyaman dengan pendengaran. Wanita itu lebih senang dipuji daripada harta dunia. Benar Pak? Wanita itu lebih senang pujian daripada harta dunia. Saya ambil contoh. Bapak usia sudah 60 misalkan. Punya istri usia juga 60-an. Bapak kasih uang mainan Pak. Ini hadiah buat mama. Kasih dompet, amplop, isinya uang mainan. Pas dia buka dia marah ya? Oh, ini seneng gak dia? Enggak, dia mainan uangnya kan. Coba Bapak bilang ke dia, Mama Masya Allah semakin hari semakin cantik. Kan bohong Pak ya? Udah tua kan ya? Nggak ada semakin cantik. Tapi dia bahagia gak Pak? Bahagia kan? Padahal dia tahu Bapak sedang berbohong. Bapak bilang dia semakin hari semakin cantik, kan semakin hari semakin keriput harusnya. Tapi ketika Bapak bilang semakin hari semakin cantik, dia tersanjung, senang dia. Jadi dia lebih senang pada pujian palsu daripada kepada uang palsu Pak. Lebih senang kepada pujian daripada harta dunia. Wanita. Bapak mau kasihnya tahu tempe terus sama ikan asin, nggak masalah. Penting Bapak berkata lembut. Tetapi Bapak kasih dia harta dunia, mobil, kendaraan. Bapak caci maki dia, Bapak hina dia, hatinya tersakiti Pak. Makanya timbul wanita itu mengatakan seperti diam di dalam sangkar emas. Nggak nyaman. Tanya kepada ibu-ibu. Paling sensitif wanita itu pendengaran. Sebagaimana bapak-bapak titik paling sensitif pada apa? Mata. Laki-laki itu paling sensitif pada mata. Makanya Rasulullah kepada wanita disebutkan apa? Ciri wanita itu yang salehah, yang baik kepada suaminya itu antasurruhu idza nadhar. Yang membahagiakan ketika dipandang. Laki-laki itu paling sensitif mata. Laki-laki itu mau istrinya cerewet, mau istrinya apa, penting cantik, adem dia. Benar kan? Makanya coba kalau seseorang menawarkan wanita kepada laki-laki, itu pasti yang dikatakan pertama kali, antum udah menikah belum? Ini ada wanita cantik, soleha. Enggak pernah tuh disebut soleha pertama kali. Kalau wanita tersebut cantik, pasti disebutnya cantik pertama kali. Karena akan menarik bagi laki-laki. Maka laki-laki manjakan pendengaran istri, wanita manjakan pandangan suami. Jangan sampai suami menyejukkan pandangannya ketika di luar rumah. Mencari kesejukan pandangan di luar rumah, di dalam rumah. Berhias agar suami termanjakan matanya. Dan suami manjakan pendengaran istri. Dan poin yang kelima kata Rasulullah, wala tahjur illa fil bait. Dan engkau tidak boleh menghajarnya, tidak boleh memboikotnya kecuali di dalam rumah. Memboikot istri saja itu ada apa? Ada kaedahnya. Tidak boleh dinampakkan di hadapan orang lain, di dalam rumah jika perlu. Kalau di rumahnya banyak, ada mertua, ada apa? Di dalam kamar. Kalau perlu diboikot sebagai bentuk pengajaran. Ya, misalkan istri Bapak melakukan kesalahan. Salah satu bentuk nasihat nggak bisa dibicarakan, nggak bisa apa. Dia tidur di atas, Bapak ambil kasur kecil tidur di bawah. Itu boikot tuh dalam kamar. Keluar biasa saja depan orang lain. Itu istri sudah sangat tersiksa. Itu dibolehkan pemboikotan. Kepada siapa? Kepada istri. Sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk pengajaran. Tapi harus dilihat juga maslahatnya. Jadi ini dilakukan juga kepada istri ketika melakukan kesalahan, pemboikotan. Disebutnya wala tahjur illa fil bait, tapi ada kaedahnya. Dan ingat Pak, ketika kita memboikot seseorang, membiarkan seseorang, tujuannya lillah, untuk Allah dan untuk menegakkan agama ini. Jangan tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan bagi kita. Bukan tujuannya untuk kepentingan pribadi, tetapi lihat maslahat untuk agama ini apa. Itu patokannya. Jadi lihat maslahat itu bukan maslahat pribadi kita, tapi maslahat untuk agama ini apa? Ya? Ada hajar, ada pemboikotan disyariatkan. Sebagaimana kalau Rasulullah kepada Ka'ab Ibni Malik. Tapi seseorang harus paham tentang kaidahnya. Kadang ada juga orang yang berlebihan dalam pemboikotan, ada juga yang tidak mau menerapkan pemboikotan ini, padahal sangat penting sekali. Misalkan seseorang sebagai seorang ulama besar, dia sosok yang sangat berpengaruh di kaumnya. Kemudian ada orang yang menyimpang, misalkan orang-orang yang berpemahaman Syiah di dalam lingkungannya.
dia tokoh Syiah, mencela para sahabat, mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar Ibn Khattab secara terang-terangan. Kemudian orang ini tidak mau menerapkan pemboikotan, padahal dia berpotensi untuk menerapkan pemboikotan tersebut. Dia datang ke rumah yang menghina Abu Bakar ini, bermuamalah dengan dia, tersenyum ria dengan dia, bermajlis dengan dia, maka efeknya apa? Orang lain akan menganggap, oh ini benar berarti tidak menyimpang. Tuh, ulama fulan saja ngobrol sama dia mau senang-senang berbicara adem ayem saja. Ya, berarti kita saja yang tidak paham. Akhirnya penyimpangan ini tidak nampak sebagai penyimpangan karena tidak maunya menerapkan sistem hajar ini. Maka perlu berada pada pertengahan, menerapkan pada porsinya. Tidak berlebihan dalam pemboikotan dan juga tidak melalaikan dalam pemboikotan. Ada waktu dan tempat keadaan kapan hal tersebut harus dilakukan. Wa fi mithli hadhil hal fatta'lifu li ba'dhin nas anfa'u min al-hajar. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allafu aqwaman wa yahjuru akharin. Jadi seperti kondisi tadi ketika di Mekah dalam kondisi lemah, juga bagaimana Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka saat itu yang paling tepat adalah tidak melakukan pemboikotan. Jadi ada kadang-kalanya Rasulullah melakukan pemboikotan, kadang-kala Rasulullah tidak melakukan pemboikotan. Hadha huwa an-naw'ul awwal min naw'il hajr. Al-hajru ala wajhi at-ta'dib lil mubtadi' wa li mudhhiril munkarat wa li ghairi dhalika mimman yastahiqqu at-ta'dib wa zajr. Nah, ini adalah jenis pertama dari yang makna dari hajar, yaitu pemboikotan atau pembiaran. Yang kedua, kata beliau, an-naw'u tsani al-hajru bi ma'na at-tark. Yang kedua, al-hajar yang maknanya adalah meninggalkan, pergi. Ini hajar yang kedua. Ai bi ma'na tarkil munkarat. Wa minhu qawluhu ta'ala wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Yang kedua maknanya adalah meninggalkan, dan ini yang kita fahami dari kata hijrah yang orang fahami secara umum, yaitu maknanya meninggalkan, pergi, yaitu meninggalkan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-68, jika kalian melihat orang-orang yang mereka mencela ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkanlah mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Wa qauluhu ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ini juga sama, ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan celaan kepada ayat Allah, firman Allah, tinggalkan, pergi. Ya. Ini juga bagian daripada kata hajar. Wa min at-tarki hajrul bilad, yani ardul kufri wasyirki, fayahjurul muqam baina adhhuril kafirin wal munafiqin wal fasiqin, wa minhu qauluhu ta'ala warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan di antara bentuknya juga adalah meninggalkan hijrah dari satu tempat, yang mana itu merupakan tempat kekufuran dan kesyirikan. Maka seseorang meninggalkan tempat yang dikelilingi oleh orang-orang yang kufur, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, sebagaimana firman Allah warrujza fahjur, dan perbuatan-perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Ya, tinggalkan. Jadi Bapak misalkan tinggal di satu komplek ini terkenal dengan komplek narkoba. Ya, kemaksiatan berarti ini. Hijrah, Pak, tinggalkan. Itu bagian daripada hijrah. Atau Bapak tinggal di satu negeri kafir, sholat susah, ibadah susah, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Pergi, tinggalkan. Ini bagian daripada hijrah. Jadi tidak hanya dari negeri kafir, tidak hanya dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, tapi juga dari daerah yang penuh dengan kemungkaran dan kefasikan. Walaupun negaranya negara Islam misalkan, tapi di daerah tersebut terkenal nih preman semuanya. Hijrah, Pak. Kenapa? Karena itu akan berefek kepada kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Pergaulan mereka, lingkungan mereka itu sangat akan mempengaruhi mereka. Maka harus hijrah. Pergi jika memang kita mampu untuk hijrah. Laqad kanat hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min Makkah wa ghairiha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wajibatan qabla fathi Makkah liajli an yukaththira al-muslimu al-muhajiru sawad al-mu'minin wa yuqallila sawad al-kuffar. ومن أجل ألا يفتتن في دينه وليتفقه ويتعلم
Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan saat itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu wajib sebelum terbukanya kota Mekah, sebelum Yaumul Fath. Agar kaum muslimin itu berkumpul dalam satu tempat dalam jumlah yang banyak, agar terpisah antara kekufuran dengan keislaman. Nampak jelas Islam, kafir. Dan agar mereka orang-orang yang hijrah ini tidak terfitnah berada di negeri kafir, sulit untuk beribadah. Dan agar mereka dapat tafaqquh dalam agama, dapat menuntut ilmu dalam agama, mereka diwajibkan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Wajib untuk hijrah saat itu. Wa man tarakaha ma'al qudrah 'alaiha fa huwa zalimun li nafsihi mutawa'adun bima jaa'a fi qoulihi ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qoulihi ta'ala fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dan bagi mereka yang meninggalkan hijrah saat itu, tidak mau hijrah padahal mampu untuk hijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka mereka terhitung termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Kenapa disebut melakukan kezaliman? Karena menyebabkan diri mereka tidak dapat beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya padahal mereka mampu untuk berhijrah, dan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan siksa di dalam neraka Jahannam karena meninggalkan hijrah, meninggalkan kewajiban mereka untuk hijrah saat itu, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-97. Wa man nawal hijrata wa lam yatayassar lahu fa ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang sudah berniat berhijrah dari negeri kufur, dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, tetapi dia tidak dapat hijrah karena tidak mampu untuk berhijrah, tidak ada qudrah untuk berhijrah, maka pahalanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mendapatkan pahala karena keinginannya berniat untuk berhijrah, tapi belum mampu, belum ada biaya, sakit, atau dia dilarang untuk hijrah, dilarang untuk keluar negeri misalkan, ya, jadi tawanan negara misalkan atau tahanan negara. Kadang-kala kan ada yang seperti itu, sampai bandara dibalikin lagi, sampai bandara dibalikin, nggak bisa hijrah misalkan. Dia dari negeri kafir tapi nggak bisa hijrah, maka ya, dia dapat pahala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Thumma nusikha al-wujubu ba'da al-fathi wa sarat al-biladu kulluha bilad Islam, Makkah wal Madinah wa ghairuha min al-jazirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi lakin jihadun wa niyyah. Kemudian kewajiban hijrah ini setelah terbukanya kota Mekah tergantikan. Yang tadinya wajib hijrah dari kota Mekah tidak jadi wajib lagi karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam setelah terbukanya kota Mekah. Sebagaimana hadis Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Yaumul Fath. Artinya tidak ada hijrah dari kota Mekah. Tapi kalau dari tempat lain, sebagaimana yang telah kita bahas, hijrah itu akan tetap ada sampai akhir zaman, ya. Karena masih ada pasti di belahan dunia ini negeri kafir yang mana sulit bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya menegakkan syiar Islam. Jadi tidak ada lagi hijrah itu saat itu terbatas kepada tempat yang sudah menjadi negeri Islam. Sebagaimana kota Mekah, setelah terbukanya kota Mekah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Wa qawluhu la hijrata ay min Makkah. Yang dimaksud la hijrah ba'dal fath itu tidak ada hijrah dari kota Mekah. فنسخت الهجرة من مكة بعد الفتح وهي باقية في عموم الزمان والمكان إذا توفرت الشروط إذا كانت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وإذا خاف على دينه الفتنة أو كانت من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعة أو من بلاد تظهر فيها البدعة إلى بلاد تظهر فيها السنة. Sedangkan hijrah secara umum itu akan tetap ada. Ya, akan tetap ada di setiap tempat, setiap keadaan itu biasanya akan tetap ada dengan terpenuhinya syarat-syarat, ya. Dia dari negeri yang penuh kesyirikan ke negeri Islam, atau dia takut terfitnah di dalam agamanya, dia pindah dari daerah yang penuh dengan kemaksiatan kepada daerah yang penuh dengan ketaatan, dia pindah dari daerah yang penuh dengan kebid'ahan, penyimpangan dalam agama kepada daerah yang dia di sana dapat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan. Dia tinggal di daerah di kampung saya itu, Masya Allah, orang masih banyak pasang sesajen, KTP-nya Islam. Saya hijrah tidak, Pak. Sebaiknya jika bisa pindah ke tempat lain, tindakan. Ya. Yang Bapak bisa melaksanakan sholat di masjid dengan nyaman,
tidak ada kemungkaran-kemungkaran, kalau bisa hijrah. Tapi ini enggak mutlak. Ada kalanya keberadaan Bapak di daerah tersebut itu lebih utama. Karena Bapak dapat berdakwah, dapat mengajak orang lain, ya, dan Bapak dapat menjamin diri insya Allah tidak ikut terfitnah dalam hal tersebut. Artinya tidak ikut mengikuti kemungkaran mereka. Keberadaan Bapak itu sangat baik, itu luar biasa, sangat bagus sekali. Kadang ada beberapa dai yang ditempatkan di pelosok-pelosok yang penuh dengan kemungkaran. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kembali kepada ketaatan. Kadangkala untuk yang seperti itu jangan pergi. Keadaan antum di sana itu lebih baik. Contohnya misalkan beberapa masyayikh para ulama dari Saudi Arabia, dari Yaman, kadang dikirim ke mana? Ke Amerika. Buat di sana universitas Islam. Keberadaan mereka itu sangat membantu. Untuk siapa? Orang dapat hidayah di sana. Untuk mengajarkan orang-orang Islam yang ada di sana yang tidak dapat datang, tidak dapat hijrah ke negeri Islam. Mereka yang jemput bola ke sana. Imannya kuat, ilmunya baik, yang insya Allah terbebas dari syubhat. Ya. Itu keberadaan mereka di negeri kafir itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka dapat membantu orang-orang Islam yang ada di sana, juga dapat mengajak orang-orang yang tidak beragama Islam untuk mengenal Islam lebih dalam. Jadi tadi hijrah itu tidak secara mutlak. Kita telah bahas sebelumnya bahwa tidak secara mutlak harus pergi dari negeri kafir ke negeri Islam. Ada kalanya beberapa orang itu seperti bagian dari intelijen negara Islam yang tetap harus berada di negeri kafir. Kemudian juga orang yang diutus untuk mengajarkan mereka tentang agama, orang yang diutus untuk menjadi imam bagi kaum muslimin minoritas yang ada di sana. Keberadaan mereka ini tentunya lebih baik di sana, ya, lebih baik untuk berada di daerah tersebut. Ya, jadi dilihat maslahatnya, posisi dianya. Makanya setiap orang, setiap keadaan, setiap kondisinya itu pasti fatwa ulama berbeda-beda. Ya. Jangan kita ngambil fatwa ulama yang tidak boleh, harus hijrah dari negeri kafir negeri Islam. Akhirnya kita salah-salahin tuh. Oh, antum tuh di sana, antum anak tahu antum tuh imam di sana, antum khatib di sana, antum mengajarkan agama, antum harus hijrah. Ini perintah. Allah memerintahkan kita untuk hijrah. Ada kondisi-kondisi khusus yang keberadaan mereka di sana itu maslahat untuk umat, maslahat untuk agama ini. Jadi tidak bisa dalam setiap keadaan kita samaratakan. Ya, tadi kaidahnya likulli maqamin maqal. Setiap keadaan itu ada tema yang dibicarakan. Makanya sulit, jangan sampai kita tuh ngambil, ini juga keseringan orang ya, ngambil fatwa ulama tentang satu permasalahan diterapkan ke setiap masalah. Padahal fatwa ini berdasarkan masalah yang ditanyakan. Beda pertanyaan, mungkin akan berbeda fatwa. Ya. Jadi kadang ulama itu ya berfatwa sesuai pertanyaan yang masuk kepada mereka. Beda pertanyaan akan beda fatwa. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang main comot fatwa ulama diterapkan kepada setiap keadaan. Tidak bisa seperti itu. Wa biladu syirki hiya allati tadhharu fiha sya'irus syirki wal kufri wa la tuqamu fiha sya'irul Islam ala wajhin 'ammin syamil wa qad marrat asy-syurut allati yanbaghi an tatawaffara hatta takuna al-hijratu wajibah. Dan negara yang penuh dengan kesyirikan adalah negara yang di dalamnya nampak syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran dan tidak didirikan syiar-syiar Islam secara umum di tempat tersebut. Dan telah terlewati tentang syarat-syarat yang mana jika terpenuhi syarat-syarat tersebut maka hijrah adalah wajib ya. Kita telah bahas waktu itu kapan hijrah itu wajib, jika memang seseorang itu berada dari negeri yang penuh kesyirikan, yang mana tidak bisa menegakkan agama Islam, dia tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, wanita tidak bisa berhijab, intinya tidak bisa menegakkan syiar Islam, dan juga dia mampu untuk hijrah. Maka di sini hijrah menjadi wajib. Kadangkala hijrah menjadi sunnah kapan? Ketika dia mampu untuk hijrah, tapi dia di negeri tersebut pun mampu mendirikan syiar-syiar Islam. Itu menjadi sunnah bagi dia untuk hijrah. Ya. Adakala bagi dia tidak ada kewajiban hijrah, kapan? Dia tidak bisa menegakkan syiar Islam tapi nggak mampu juga untuk hijrah, tidak punya kemampuan, maka ini tidak diwajibkan bagi dia. Kadangkala netapnya dia lebih baik. Kapan? Ketika keberadaan dia itu diperlukan oleh orang-orang muslim di sana atau oleh kaum muslimin secara umum. Dia adalah mata-mata bagi kaum muslimin, intelijen bagi kaum muslimin, atau dia menjadi perwakilan duta besar bagi kaum muslimin, atau dia merupakan orang-orang yang berdiri di atas dakwah di sana, mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam, mengenalkan tentang Islam, itu mungkin menjadi mustahab bagi dia atau disunnahkan bagi dia. Allahu a'lam bishawab.
Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab-bab yang lainnya dari tema hijrah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang menerapkan hijrah dengan cara yang benar, baik hijrah yang termasuk hajar atau pemboikotan, pembiaran, atau juga hijrah meninggalkan kemungkaran menuju kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.